Presiden Prabowo dikabarkan telah mengirimkan surat ke DPR RI terkait pergantian Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Jurnalis Tribun Network mencoba mengonfirmasi hal ini ke DPR, namun tak satupun pimpinan dan anggota DPR RI memberikan respon. Kabar yang beredar di kalangan jurnalis, Istana akan mengumumkan pergantian Kapolri pekan depan. Bahkan Prabowo sudah mengirimkan 2 nama Komjen Polri ke parlemen. Jadi ada dorongan dari beberapa menteri untuk mencopot Listio sebagai Kapolri. Listio Sigit Prabowo. Di Jumat malam ketika Prabowo setelah pulang dari Taksiah di rumah Afan Kurniawan, Prabowo mengumpulkan beberapa orang di satu tempat. Ada seorang menteri yang tunjuk wajahnya Listio. Listio harus dicopot dan sudah ada nama penggantinya sebetulnya. Kenapa? Karena Listio dianggap gagal sebagai pemimpin lembaga kepolisian untuk menertibkan anak buahnya atau pasukannya. Dan juga gagal mengantisipasi demonstrasi ya. Betul. Dan setelah pertemuan itu Prabowo memanggil Listio sendiri. 4 mata. Kepada seorang koleganya, Listio ini cerita bahwa ketika dalam pertemuan itu Listio menyebut sudah ada informasi keterlibatan tentara. Nyaman di sana, kami berdarah di sini. Kamu makin kaya, kita makin sengsara. Kamu enak-enakan sama keluarga, kita nangis, takut pulang tinggal nama. Rakyat yang berdemo meminta keadilan, bukan jabatan. Apalagi jabatan rangkap seperti Bapak. Kalau rakyat demo, temui, jangan diabaikan. Ini sengaja mengorbankan kami. Setiap ada demo nggak pernah ditemui. Anda asik bagi-bagi jabatan, kami di sini kau bentur-benturkan. Tugas kami itu mengamankan, menertibkan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Anda mentang-mentang punya jabatan, seenaknya merubah aturan. Kami hidup dari rakyat, senjata ini dari rakyat, penghasilan kami ngemis pajak rakyat. Tapi perintah Anda nggak ngotak, Jenderal. Ingat, nyawa kita rela berkorban untuk bangsa, tapi tidak untuk sesama anak bangsa. Diganti, patut diduga Listio Sigit itu tidak bisa lagi mengendalikan anak buahnya. Sehingga terjadi kasus-kasus kerusuhan ini. Kalau bisa nggak tidak membesar seperti ini. Seperti akap yang dituliskan di mana-mana, harusnya kan pelajaran bagi dia. Oh, sekarang polisi ternyata menjadi ancaman. Kan 2 lembaga yang dianggap kurang dipercaya oleh publik, tingkat kepercayaan publik rendah, yaitu DPR dan kepolisian. Harusnya kan introspeksi gitu lah. Ada Tito, ada Listio, Iya, ada Raja Juli, iya. ada lagi yang lain, Bang? Saya kira perlahan-lahan ketua umum partai yang loyalitasnya bercabang-cabang selamat menunggu surat pemecatan. Siap jika diperintah presiden. Itu namanya nggak siap, Pak. Hah? Kalau Bapak siap, itu dari diri sendiri. Ya, karena anak buah saya sudah membuat kesalahan. Saya siap mundur. Saya seorang negarawan. Saya seorang kesatria. Saya mundur. Bukan nunggu perintah Bapak Presiden. Itu namanya Bapak takut. Takut dalam sejarah ditulis mantan Kapolri Listio Sigit Prabowo mundur karena ada insiden. Begitu takut ya, Pak? Kok salah takut lah, Pak? Ya, karena itu anak buah Bapak juga melakukan hal yang kurang bagus tuh. Apalagi Bapak itu berstatement, ya, nyuruh
anggotanya untuk perusuh katanya kalau masuk Makobrimob. Ya nggak boleh begitulah Pak, nanti rakyat makin marah. Nanti Bapak didesak mundur, nunggu perintah presiden. Nggak usah nunggu perintah presiden. Bapak itu terlalu lama menjabat Kapolri, dari zamannya Pak Jokowi hingga zamannya Pak Prabowo. Hah? Butuh regenerasi Pak, jangan Anda terus. Itu kata-kata yang diucapkan oleh masyarakat yang nggak suka sama Pak Kapolri. Kalau saya suka sama Pak Kapolri. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini suatu kesempatan bagi masyarakat untuk meluapkan emosinya, kemarahannya dengan apa yang sudah terjadi di minggu lalu. Itu sebuah tragedi yang memang sulit untuk diperkirakan, dan itu terjadi mungkin saja karena tindakan-tindakan politik dan sesuai dengan kepentingan yang ada. Sehingga pada kesempatan kali ini, ketika masyarakat menginginkan ada banyak orang-orang, menteri-menteri titipan Jokowi di Kabinet Merah Putih terhadap Prabowo Subianto, mereka menginginkan itu dipecat. Dan seorang presiden yang mengabdi untuk masyarakat seperti Prabowo Subianto, dia melaksanakan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Dia mereshuffle semua orang-orang titipan Jokowi, begitu Budi Ari, Sri Mulyani, dan beberapa menteri-menteri yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini udah dari dulu selalu disuarakan, ya, sudah dari dulu disuarakan. Puncaknya ketika muncul kata parcok, ya, partai coklat, yang dimana diduga bahwasanya Kapolri ataupun Listio Sigit selalu pro terhadap Jokowi, dan bahkan dia masih bisa disetting oleh Jokowi untuk memainkan manuver-manuver politik yang tidak terlihat, namun hanya akarnya doang yang mereka mainkan. Pada kesempatan kali ini, ketika masyarakat menginginkan Listio Sigit itu harus dipecat ataupun diganti dengan orang yang baru. Artinya, masyarakat saat ini sudah tak percaya lagi bahwasannya Listio Sigit mampu mengarahkan anak buahnya dengan tepat dan benar. Tragedi kemarin itu salah satu tolak ukur bagi kita untuk menilai kinerja seorang Kapolri dalam mengarahkan anak buahnya ataupun anggota-anggota dan bawahannya. Ketika dia memberikan suatu perintah untuk menembakkan gas air mata dan gas yang memang pelurunya karet, tetapi itu kan juga berpengaruh besar bagi masa pendemo. Mereka terluka. Bahkan seorang Listio Sigit, dia memberikan saran seperti itu. Jadi masyarakat merasa bahwasanya Kapolri sudah tak dapat diandalkan lagi dengan hal ini. Nah, ketika Prabowo Subianto memberikan sinyal akan mencopot Listio Sigit, ini kemerdekaan yang baru bagi masyarakat. Akhir-akhir ini kita baru merasa mempunyai pemerintahan yang pro terhadap rakyat. Saya akan bacakan beberapa komentar yang cukup menarik, ya. Disampaikan di sini. Bersihkan Pak sampai akar-akarnya, biar Bapak bisa bekerja dengan berlari kencang dan Garuda akan terbang tinggi. Yakin Pak, rakyat mendukungmu dan menggantungkan harapan yang sangat tinggi untuk melepas penjajahan di hari 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diperjuangkan oleh pahlawan kita. Miris, ya, ini sangat-sangat miris. Artinya masyarakat mengomentari hal ini selama bertahun-tahun. Memang pada dasarnya negara kita namanya sudah merdeka, tetapi rakyatnya sekarang merasakan suatu penderitaan melebihi dari penjajahan yang dilakukan di masa dulu. Hanya saja berbeda masanya begitu. Mungkin secara fisik tidak dijajah, tetapi melalui keputusan-keputusan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, itu membuat hati masyarakat menjerit. Itulah yang menjadi tolak ukur bagi kita dalam menilai negara ini bahwasanya jauh dari kata merdeka. Negara kita bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Berbagai macam masalah di dalamnya. Dinamika politik yang cukup menarik perhatian masyarakat. Saat ini masyarakat mengatakan bahwasanya mereka pro kepada Prabowo. Keputusan Prabowo, jangan takut Pak, mereka di belakang Anda.
mereka selalu mendukung apa yang menjadi keputusan Prabowo jika itu pro kepada masyarakat. Disampaikan di sini, alhamdulillah, jika memang berita ini benar, Prabowo akan mengganti ternak-ternaknya Jokowi seperti Kapolri Listio Sigit dan Mendagri Tito Karnavian. Semoga masalah ijazah palsunya cepat terungkap. Harus dan wajib, ya, artinya itu mutlak, tak dapat diganggu-gugat. Untuk diganti sudah cukup lama menjabat. Kalau dipertahankan akan salah ke depannya untuk mempertahankan NKRI ini. Bravo Pak Prabowo. Setuju, memang harus diganti semuanya orang-orangnya Jokowi. Sudah lama Kapolri seharusnya sudah tidak duduk lagi di sana. Bikin muak aja sih Sigit Kapolri, seenaknya hukum dibuatnya. Nah, ketika kita melihat ya anak buah dari Tito, maksud saya Listio Sigit ya, anak buahnya kadangkala melewati batasan-batasan dalam mengamankan setiap tragedi-tragedi yang ada. Harusnya seorang Listio Sigit mampu tegas, dan memang citra polisi udah buruk dari kasus Sambo dan beberapa kasus-kasus yang lain, itu sudah sangat buruk dan reputasi itu sulit untuk dikembalikan kembali. Nah, jika ingin mengembalikan marwah Polri dengan baik, harus diganti Kapolrinya supaya bekerja dengan baik, menyusun strategi yang baru supaya masyarakat dapat menilai mana yang tepat nantinya dan mana yang tidak. Ada banyak harapan-harapan masyarakat saat ini teman-teman, tentunya itu cukup memberikan sebuah aspirasi yang memang ini harus jadi PR untuk kita kerjakan bersama-sama. Nah, sama Menteri Keuangan tuh, iya sudah dipecat Menteri Keuangannya ya. Rencana tinggal rencana, belum tentu kenyataan. Oke, artinya dia mengatakan mungkin omon-omon. Ini tidak omon-omon, pasti ini akan terlaksana dengan baik. Teman-teman, dimanapun Anda berada, teman-teman silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini.